Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi STP Syahid Surakarta. Kita awali yang pertama, sepatutnya lah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberi banyak sekali kenikmatan, termasuk nikmat sehat, nikmat keselamatan, dan nikmat kesempatan hari ini bisa mengikuti perkuliahan. Pada hari ini materi yang ingin disampaikan dan kita pelajari bersama adalah statistik inferensi dalam penerapannya statistik bidang kepariwisataan. Nah, saya awali sebagai pendahuluan bahwa statistik itu berhubungan dengan angka atau bilangan numerik. Jadi statistik ini tentu akan menggunakan pendekatan matematis supaya bisa mengukur atau menghitung gejala yang diamati atau diobservasi. Rekan-rekan mahasiswa, pada dasarnya yang kita ketahui bahwa dengan menggunakan statistik itu bisa mengukur, menghitung, atau menduga apakah suatu penelitian itu memiliki gejala signifikan atau tidak terhadap parameter populasinya. Oleh karena itu, maka statistik inferensi ini bisa mewakili populasi karena berdasarkan pendekatan sampel. Nah, selanjutnya tentu terkait dengan penelitian, tidak memungkinkan untuk bisa meneliti satu persatu anggota populasi. Oleh karena itu, seorang peneliti tentu harus bisa meluangkan waktu, tenaga, dan biaya yang kemungkinan juga tidak sedikit. Jadi bisa jadi biaya yang dikeluarkan itu cukup besar, waktunya sangat panjang, dan tenaga yang dibutuhkan mungkin harus melibatkan pihak lain untuk membantu melakukan penelitian. Oleh karena itu, statistik ini merupakan satu jawaban atas permasalahan tersebut, karena dengan menggunakan statistik itu bisa menggambarkan sekaligus mewakili karakteristik atau keadaan gejala dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistik inferensi ini sangat membantu sekali bagi Anda ketika Anda nanti akan menyusun karya ilmiah. Baik, kita lihat slide yang kedua. Sebagai topik dalam penelitian ini, saya akan sampaikan bahasan statistik inferensi dibagi dalam beberapa subbab penting. Yang pertama, kita dikenalkan dahulu dengan definisi statistik inferensi atau pengertian statistik inferensi. Selanjutnya kita akan pelajari tentang pengertian populasi, sampel, dan variabel. Dilanjutkan dengan estimasi parameter, dan nanti terakhir kita akan pelajari tentang hipotesis. Karena dalam satu penelitian, khususnya penelitian kuantitatif itu biasanya didasarkan pada hipotesis. Kita lanjutkan. Pada bagian pertama, bahasan dalam materi statistik inferensi itu adalah definisi dari statistik inferensi itu sendiri. Sehingga penting bagi kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan statistik inferensi. Bahkan di beberapa literatur ada buku yang khusus membahas tentang statistik inferensi. Nah, secara definitif kita lihat di slide. Statistik inferensi itu merupakan suatu aturan atau suatu metode yang biasa atau lazim digunakan untuk membuat ramalan dan mengambil suatu kesimpulan dari
sekumpulan data sampel yang dipilih oleh peneliti berdasarkan data induknya atau populasinya. Jadi kalau begitu tentunya luas dari populasi itu sangat menentukan sekali, termasuk juga teknik untuk mengambil sampel dari sekumpulan data induk tersebut. Kita lanjutkan. Kegunaan dari statistik inferensi ini sangat membantu bagi peneliti untuk menarik suatu kesimpulan dari beberapa orang, dari beberapa kejadian atau kegiatan yang biasanya dapat digunakan untuk membuktikan suatu hipotesis, apakah hipotesis penelitian itu diterima atau hipotesis itu ditolak. Sehingga tidak hanya memberikan manfaat, statistik inferensi ini memiliki dua tujuan utama. Kalau begitu tujuan utamanya adalah yang pertama, statistik itu untuk menduga parameter. Namanya saja statistik inferensi. Nanti di bagian berikutnya kita pelajari estimasi parameter. Jadi tujuan yang pertama adalah menduga parameter. Kemudian yang kedua adalah menguji hipotesis tentang parameter populasi. Jadi ada dua tujuan utama dalam statistik inferensi yang penting bisa membantu peneliti. Pertama adalah membuat dugaan atas parameter. Kalau kita istilahkan parameter, Anda bisa bayangkan sebuah populasi. Kalau istilah statistik dalam statistik inferensi itu sendiri, kalau kita sebut statistik atau kita baca dalam literatur tentang statistik, maka asumsi kita, bayangan kita adalah data sampel. Oke, nanti kita akan pelajari lebih dalam apa itu populasi, apa itu sampel, apa itu variabel penelitian yang sangat penting dalam mempelajari statistik inferensi. Baik, selanjutnya selain tadi kita sudah belajar tentang kegunaan statistik inferensi dan tujuannya, kita lanjutkan dengan apa itu populasi. Nah, secara singkat, populasi itu adalah sekumpulan objek yang menjadi sasaran penelitian. Biasanya memiliki sifat-sifat yang sama, memiliki sifat yang homogen, tetapi tidak menutup kemungkinan sebuah populasi itu juga sangat majemuk atau heterogen. Jadi, populasi ini merupakan sekumpulan objek yang sangat besar, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Jadi sampel sebagai bagian dari populasi itu memang sengaja dipilih oleh peneliti untuk dijadikan objek dalam penelitiannya. Apakah nanti pengambilan sampel itu dilakukan secara random atau acak, atau mungkin non-random. Nah, tergantung dari beberapa pertimbangan, misalnya besar kecilnya populasi, termasuk juga faktor kendala yang bisa menghambat penelitian seperti tadi disebutkan, biaya, tenaga, waktu, itu juga bisa mempengaruhi teknik mengambil sampel. Tentunya nanti menjadi dasar hasil penelitian itu untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi saya ulangi, populasi itu lebih general, sedangkan sampel bagian dari populasi. Nah, kita bisa bayangkan dengan gambar semacam ini. Nah, kita lihat populasi itu sangat besar, terdiri dari sekumpulan objek, orang yang diteliti, kemudian sampel diambil dari bagian populasi. Ingat,
dalam statistik inferensi kita kenal istilah parameter, kita kenal istilah statistik. Parameter itu kita bayangkan dengan sekumpulan data yang cukup besar sebagai data induk adalah populasi, sedangkan statistik tadi saya sudah sampaikan istilah statistik kita kenal sebagai sampel. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Apa itu variabel? Nah, sebelum kita bahas lebih detail tentang variabel, yang perlu diingat bahwa ukuran sebuah populasi ditentukan oleh luasnya daerah penelitian. Jadi semakin besar daerah penelitian kita, tentu populasinya juga akan semakin besar. Jadi yang harus diingat bahwa ukuran sampel juga bisa ditentukan oleh luasnya daerah penelitian. Jadi kalau misalnya suatu penelitian hanya pada satu wilayah, satu daerah, akan berbeda dengan apabila penelitian itu meliputi 2 atau lebih wilayah, sehingga tentu populasinya kalau semakin besar daerahnya juga semakin besar. Jadi nanti bisa di klaster-klaster sampel tersebut. Nah, perlu diingat dalam tanda kutip bahwa ukuran populasi ditentukan oleh luasnya daerah penelitian. Jadi apabila kita meneliti, misalnya penelitian itu pada satu perusahaan yang kecil, tentu akan berbeda apabila populasinya pada perusahaan yang besar. Misalnya kita meneliti pada sebuah hotel dengan peringkat kelasnya Hotel Melati, akan berbeda kalau kita meneliti untuk hotel kelas bintang 5. Tentu populasinya lebih besar, sehingga teknik mengambil sampelnya juga akan mempengaruhi hasil. Kesimpulan yang diperoleh akan mempengaruhi hasil analisisnya, karena populasi yang kecil dengan populasi yang besar tentu pada umumnya biasanya menghasilkan analisis dan kesimpulan yang berbeda. Kita lanjutkan. Sebelum terangkan apa itu definisi variabel. Secara singkat, variabel itu merupakan atribut yang bervariasi yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Jadi variabel itu merupakan suatu atribut atau sifat atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang sengaja ditetapkan oleh peneliti untuk diobservasi, untuk diamati, sehingga pada akhirnya bisa dianalisis, kemudian bisa diambil atau ditarik suatu kesimpulan. Hasilnya bisa diinterpretasikan sebagai sebuah hasil penelitian. Saya lanjutkan. Yang penting adalah kita pelajari estimasi parameter. Saya tidak akan menampilkan satu rumus atau mungkin perhitungan atau contoh dalam penerapan menggunakan aplikasi SPSS. Pada bagian ini hanya akan menyampaikan teori-teorinya saja. Estimasi parameter, namanya saja estimasi parameter. Bayangan kita, estimasi itu adalah dugaan, parameter adalah populasi, kita ingat. Jadi kalau begitu, dalam estimasi parameter kita harus ingat dua istilah penting, yaitu istilah statistik atau estimate value, dan yang kedua adalah parameter atau istilahnya true
value. Nah, kita pelajari dulu. Statistik atau estimate value itu merupakan suatu ukuran. Yang menyatakan karakteristik atau sifat-sifat dari suatu sampel. Jadi tentunya beberapa ukuran yang biasa digunakan untuk melakukan estimasi. Misalnya di dalam output atau print out SPSS kita bisa melihat mean atau rata-rata sampel. Kemudian ada simpangan baku sampel, standar deviasi sampel. Kemudian ada juga koefisien korelasi sampel. Nah, jadi kalau begitu nanti juga dalam istilah parameter atau true value kita akan kenal mean atau rata-rata populasi dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa ukuran dalam estimate value atau statistik itu selain mean sampel, standar deviasi sampel, ada juga koefisien model regresi sampel, ada proporsi sampel, kemudian ada beda dua rata-rata sampel, kemudian ada juga beda dua proporsi sampel. Jadi dalam statistik yang kita harus perhatikan adalah pada sampel, bagian dari populasi. Selanjutnya ada parameter atau true value. Nah, kita lihat di slide. Parameter atau true value ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan karakteristik atau sifat-sifat dari populasi, kebalikan dari sampel tadi atau statistik atau istilahnya estimate value. Dalam parameter, untuk melakukan estimasi parameter, istilah parameter ini akan mengukur rata-rata populasi atau mean populasi, kemudian standar deviasi populasi, koefisien korelasi populasi, kemudian koefisien model regresi dari populasi, termasuk juga proporsi populasi, beda dua populasi, kemudian juga beda dua rata-rata populasi dan juga beda dua proporsi populasi. Itu yang ada dalam istilah estimasi parameter. Kemudian kita lanjutkan, kalau begitu apa itu estimasi parameter? Nah, estimasi parameter seperti di awal tadi kita singgung di definisi statistik inferensi. Estimasi parameter itu bagian dari statistik inferensi yang paling penting sebagai teknik untuk menduga nilai parameter dalam populasi berdasarkan sampelnya. Jadi dalam estimasi parameter itu akan diproyeksikan suatu kondisi berdasarkan data sampel. Jadi ada sekumpulan data induk, kemudian dipilih sampelnya, kemudian dilakukan estimasi. Nah, estimasi parameter berarti merupakan dugaan atas suatu parameter, nilai parameter atau nilai dari populasinya. Apa sih tujuan dari estimasi parameter? Nah, tujuan estimasi parameter adalah memperkirakan bagaimana parameter suatu populasi itu berdasarkan statistiknya dapat diukur, diproyeksikan berdasarkan data sekumpulan sampel. Lalu dalam estimasi parameter ada beberapa jenis yang harus kita ketahui. Estimasi yang pertama adalah estimasi satu min, kemudian estimasi perbedaan dua min, kemudian estimasi satu proporsi. Tadi dalam istilah di slide
sebelumnya sudah kita sebut. Kalau statistik berarti salah satunya adalah proporsi sampel kita pelajari. Kemudian estimasi, mean, apalagi juga ada perbedaan dua mean. Nah, di sinilah nanti kita akan pelajari lebih dalam. Estimasi satu mean artinya apa? Estimasi atau pendugaan berdasarkan data sampel yang sudah diperoleh oleh peneliti itu hanya berdasarkan pada satu sampel saja. Statistik yang biasa digunakan adalah standar kesalahan mean atau standar deviasi of the mean. Maka penelitian ini akan menghasilkan satu kesimpulan dari satu sampel yang digunakan, sehingga kita simpulkan. Kita bisa baca dalam output atau print out hasil SPSS ada standar deviasi mean. Nah, apa itu? Adalah suatu estimasi standar deviasi dari distribusi mean yang diperoleh dari sampel, diambil secara acak dan dilakukan secara kontinu dari populasinya. Nah, pengambilan sampel dalam satu sampel ini kita kenal sebagai estimasi satu mean. Nah, bagaimana dengan estimasi perbedaan dua mean? Nah, ini dia definisinya. Estimasi dua mean itu merupakan suatu pendugaan terhadap data tentang perbedaan dua mean yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dua mean dari sampel yang sudah dipilih oleh peneliti. Bedanya kalau satu mean ya dari satu sampel, kalau dua mean ya dua sampel, sehingga nanti bisa dilakukan, bisa diketahui komparasinya. Berikutnya yang ketiga adalah estimasi proporsi. Nah, pendugaan proporsi ini pada populasi dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan tentang proporsi terjadinya gejala pada populasi yang diteliti. Sehingga tentunya peneliti bisa mengambil satu analisis dari hasil uji estimasi proporsi dari populasi. Tentunya berdasarkan, sekali lagi, data sampelnya, sekumpulan data sampel dari data induknya atau data populasi. Berikutnya, dalam statistik inferensi itu kita selain tadi definisinya adalah pendugaan parameter atau estimasi parameter, yang berikutnya adalah menguji hipotesis, menarik hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau proposisi yang masih lemah, yang harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Di beberapa literatur, hupo diartikan sebagai lemah, sebagai kata atau arti di bawah, atau mungkin kata atau arti kurang. Nah, diartikan sebagai lemah, makanya hipotesis itu harus dibuktikan kebenarannya. Apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Dengan demikian, hipotesis dapat berarti sebagai dugaan sementara atas suatu pernyataan yang diasumsikan benar, tetapi perlu dibuktikan jawaban sementara itu melalui satu uji hipotesis. Nah, baik, kita lihat hipotesis yang perlu diingat rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, kalau Anda nanti akan menyusun
karya ilmiah memiliki ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Ingat, dalam mata kuliah metodologi penelitian itu kita dikenalkan dengan perumusan masalah. Nah, kalau dalam merumuskan suatu masalah, lazimnya berupa pertanyaan. Tapi dalam hipotesis berupa kalimat pernyataan. Jadi hipotesis itu disusun dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif. Pernyataan tentang suatu keadaan berdasarkan teori atau berdasarkan kajian empiris yang mendukung suatu kebenaran, sehingga nanti melalui uji hipotesis itu akan terbukti kebenaran itu diterima atau ditolak. Berikutnya, ciri-ciri hipotesis adalah berisi pernyataan mengenai hubungan paling sedikit dua variabel. Sorry, tadi dalam definisi variabel saya tidak menjelaskan. Sebenarnya variabel itu diantaranya ada variabel bebas atau variabel independen, ada variabel terikat atau tergantung, atau dikenal juga dengan variabel dependen. Bahkan ada juga variabel yang lazim diteliti oleh para peneliti. Salah satunya adalah variabel pemoderasi yang turut mempengaruhi adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, ini yang tadi di dalam definisi variabel belum dijelaskan. Tapi pada hipotesis ini saya terangkan bahwa hipotesis itu memiliki ciri-cirinya. Salah satunya adalah pernyataan itu menyebutkan atau menduga adanya hubungan antara sedikitnya dua variabel. Yang ketiga, ciri-ciri hipotesis itu adalah merefleksikan teori atau literatur sebagai dasar untuk membuat hipotesis. Jadi hipotesis itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi harus ada dasar teori yang kuat. Misalnya diambil dari beberapa literatur. Teori yang kuat itu kita jadikan landasan atau dasar hipotesis. Berikutnya, ciri-ciri hipotesis itu harus jelas dan singkat. Jadi tidak bertele-tele, tidak dinyatakan dalam pernyataan yang panjang seperti dalam satu paragraf, suatu karangan, bukan, tetapi disampaikan secara singkat dalam satu kalimat yang jelas atau to the point. Berikutnya, yang terakhir, ciri-ciri hipotesis itu harus bisa diuji, testable. Karena nanti untuk membuktikan hipotesis itu diterima atau ditolak, nanti digunakan beberapa ukuran uji hipotesis. Misalnya uji hipotesis secara parsial yang lazim menggunakan uji T, atau ada juga uji hipotesis secara simultan keseluruhan menggunakan uji F misalnya. Bahkan banyak uji yang lain, misalnya uji Z dan sebagainya. Berikutnya, kriteria hipotesis yang perlu Anda ketahui. Mahasiswa harus bisa menggambarkan kriteria hipotesis ini. Ada dua hal yang penting dalam kriteria uji hipotesis. Yang pertama kita kenal dahulu, yaitu HO atau hipotesis nol. Beberapa literatur menotasikan hipotesis nol itu sebagai HO atau H0 begitu. Seperti itu. Ada yang mengistilahkan HO, ada yang menotasikan sebagai H0. Nah, apa itu hipotesis nol? Namanya saja hipotesis nol. Jadi kita bayangkan kalau nol itu tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan dari variabel yang kita teliti.
hipotesis nol atau hipotesis nihil ini sering disebut sebagai hipotesis statistika. Jadi kalau begitu nanti ada hipotesis alternatif lawan dari hipotesis nol yang biasa dinotasikan sebagai HO atau H0. Adalah hipotesis yang diuji dengan analisis perhitungan dalam rangka membuktikan hipotesis itu diterima atau ditolak. Tapi yang paling penting dalam hipotesis nol itu adalah meniadakan perbedaan antara kelompok data. Contohnya misalnya kita ingin menguji apakah ada perbedaan tingkat kepuasan gender laki-laki dengan gender perempuan. Jadi kalau demikian penelitiannya bisa dihipotesiskan dengan HO berarti H0 asumsinya tidak ada perbedaan. Berikutnya juga atau mungkin hubungan antara variabel. Misalnya HO diasumsikan kita anggap meniadakan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Pengaruh diasumsikan tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Suatu contoh. Berikutnya, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini lawan dari hipotesis nol. Jadi hipotesis alternatif ini biasa dinotasikan dengan HA, ingat HA, H1 atau HI. Jadi di beberapa literatur kalau Anda baca ada istilah notasi HA, HI atau H1 itu adalah hipotesis alternatif lawan dari hipotesis nol. Kalau hipotesis nol itu meniadakan perbedaan atau hubungan, tapi dalam hipotesis alternatif berarti mengasumsikan ada perbedaan antara data kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau menganggap ada hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga tentunya melalui pengujian membandingkan antara nilai dari hipotesis nolnya dengan hipotesis alternatif, seorang peneliti nanti bisa menganalisis apakah hipotesis itu diterima atau hipotesis itu ditolak. Nah, kira-kira gambaran langkah-langkah untuk menguji hipotesis itu yang pertama adalah tentukan nilai HO dan hipotesis alternatif. Jadi data kalau sudah diperoleh nanti bisa diuji. Kemudian tentukan tingkat signifikansinya. Nah, biasanya untuk penelitian sosial menggunakan tingkat signifikansi alfa itu 5%. Untuk penelitian eksak biasanya tingkat signifikansi 1% dengan tingkat kebenaran 99%. Kemudian yang ketiga, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis. Apakah nanti akan menguji dua sisi atau satu sisi. Kemudian yang keempat, hitung nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui dari populasi atau dari sampel. Kemudian yang kelima adalah membuat kesimpulan apakah HO diterima, apakah ditolak. Berikutnya sebenarnya yang keenam adalah selanjutnya dari hal tersebut kita bisa interpretasikan, kita bisa analisis dari temuan yang sudah diperoleh dari uji hipotesis tersebut. Nah, ini yang terakhir. Saya ambil satu contoh. Di sini ada gambar HO dan HI, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita bayangkan, saya kebetulan pada bagian ini
mengambil uji dua sisi. Kita lihat garis tengah itu adalah angka 0. Sisi yang kanan itu adalah sisi positif, bilangan positif, yang di sebelah kiri adalah sisi bilangan negatif. Dalam uji ini, maka kita tentukan dulu nilai hipotesis nolnya. Biasanya di dalam buku-buku statistik itu atau buku metodologi penelitian, di bagian halaman terakhir begitu, sebelum pada bagian lampiran, sebelum daftar pustaka atau dan sebagainya, ada lampiran. Nah, di buku itu di bagian lampiran ada dicantumkan HO-nya. Jadi kalau misalnya kita akan menghitung menggunakan uji T, distribusi T, nanti ada T tabel. Nah, tabel itu kita bisa asumsikan untuk menentukan berapa nilai HO-nya. Jadi Anda ingat, nilai T tabel, misalnya kita uji T, maka nilai T tabel itu adalah nilai HO. Nilai HO. Jadi kalau begitu lawannya adalah HI. Nah, kalau misalnya HO-nya itu 1 di sisi kanan, kemudian di sisi kirinya adalah -1. Maka daerah 0 ini kita sebut H0. Sebaliknya kita sebut H0 pada sisi minus di sebelah kiri angka 0. Kita anggap daerah ini adalah daerah HO atau H0. Begitu. Jadi misalnya setelah kita pilih sampel kita, berapa jumlah sampel, kemudian pada tingkat signifikansi untuk penelitian sosial, kebetulan bidang pariwisata ini merupakan bidang penelitian sosial, berarti tingkat signifikansi alfanya adalah 5%. Nah, nanti di lampiran T tabel kita pilih misalnya dengan jumlah sampel, ternyata T tabelnya adalah 1. Berarti kita tulis di samping kiri -1. Setelah diolah, dilakukan perhitungan data sampel yang kita sudah tentukan, sudah kita pilih, dihitung, ternyata T hitungnya adalah diketahui sebesar 2. Maka 2 itu di samping kanan angka 1. Kita tulis 2 di sini, berarti di samping kirinya -2. Karena 2 lebih besar dari 1, 2 lebih besar dari 1 itu adalah angka H0 atau HO-nya, berarti HO itu ditolak karena angka 2 dari hasil perhitungan lebih besar dari angka 1 atau H0-nya. Otomatis H1, HI, HA diterima. Jadi di bagian yang lebih besar dari nilai T tabelnya atau hipotesis nolnya, itulah nilai H1 atau hipotesis alternatif. Sehingga karena 2 lebih besar dari 1, lebih besar dari nilai H0-nya, maka di atas angka 1 kita arsir. Kita arsir di sisi kanan, begitu juga di sisi kiri kita arsir. Jadi H1 itu diterima. Sedangkan hipotesis 0, daerah hipotesis 0 itu ditolak. Jadi gambarnya seperti ini. Mohon penjelasan gambar ini diperhatikan. Barangkali nanti pada ujian UTS atau ujian UAS muncul semacam kasus seperti ini. Bila ada soal misalnya diketahui T tabel sekian, T hitung sekian, Anda bisa memposisikan gambar kurva di mana letak yang diarsir, yang diterima atau ditolak. Saya ulangi. Misalnya T tabel diketahui adalah 1.
ternyata T hitung adalah 0,5. Nah, kita tahu 0,5 kira-kira di sini terletak di antara 0 dan angka 1, kira-kira di sini. Berarti di sini 0,5, maka di sini 0 minus 0,5. Berarti kalau begitu hasil perhitungan dalam contoh yang terakhir ini berarti berada di daerah H0 kalau nilai hitungnya atau hipotesis alternatifnya berada di bawah nilai T tabelnya, nilai HO-nya atau hipotesis 0. Kesimpulannya, apabila hipotesis 0 itu 1 dan hipotesis alternatif hasil perhitungan lebih besar dari 1, maka hipotesis alternatif diterima, hipotesis 0 HO-nya ditolak. Tapi kalau hipotesis alternatif hasil perhitungan misalnya 0,5 karena lebih kecil dari HO-nya, maka kalau begitu HO yang diterima karena hasil perhitungan lebih kecil dari nilai HO, begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa Anda simak lagi video ini, termasuk juga file PDF yang sudah disampaikan bisa Anda buka kembali untuk melihat gambar di slide ini lebih jelas dan bisa Anda ulangi sampai Anda betul-betul paham. Saya kira materi tentang statistik inferensi dari awal sudah disampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami tentang semua ini yang sudah disampaikan, bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum diakhiri saya sampaikan salam sehat selalu untuk Anda, untuk kita semua, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita, memberi keselamatan kita di mana saja. Semoga pertemuan berikutnya kita tetap masih bisa mengikuti dengan kondisi yang sehat walafiat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.